Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, kembali lagi di Ngonten aja. Hari ini kita mau ngebahas apa sih gitu. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang nantinya akan kulik-kulik terkait dengan listrik. Nah, hal ini tentu saja bikin kita penasaran. Sebenarnya ngomongin listrik pagi hari ini atau siang hari ini ngapain aja sih gitu kan ya. Apa sih kira-kira yang akan dan kepengen kita semua tahu gitu. Bagaimana listrik bisa membuat kita semua bisa hidup lebih lama, begitu ya. Ada istilah begitu. Kemudian bagaimana upaya meningkatkan kehandalan dan menjaga kelistrikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja pada kesempatan kali ini narasumber yang telah hadir bersama kita yaitu Bapak Ivan Nur Pratama. Ivan Nur Pratama. Oke, beliau adalah manajer UPT Kalimantan Tengah dan Selatan PT PLN Persero untuk unit induk penyaluran dan pusat pengatur beban Kalimantan. Selamat siang Pak Ivan. Selamat siang Bu Oke, ini Hairun, selamat salam pagi kenal. atau selamat siang? Siang aja boleh. Oke, siang aja ya. Tapi semangatnya Oke. kami tetap pagi. Semangatnya tetap pagi tentu saja. Oke. Apa kabar Pak Ivan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih undangannya sebelumnya sudah diundang di Kominfo ini, Bu. Jadi Iya. kita punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang kami lakukan. Jadi untuk menjaga agar masyarakat itu bisa tetap nyaman, listrik handal, apalagi di tengah zaman digitalisasi saat ini tidak ada yang bisa lepas dari listrik. Betul. Betul sekali. Apalagi kan Pak listrik ini kan istilahnya dipakainya 24 jam tuh. 24 jam, Dimatiin 365 satu hari. di sebelah sana nyala, begitu ya Pak ya. Dimatiin di rumah jalan raya perlu gitu kan. Jadi apa daya kalau misalnya tidak ada listrik di dunia ini gitu Betul ya Pak ya. sekali. Dan Oke. yang Maka pasti- kenapa listrik itu dipakai 24 jam bahasa saya. Dan di sini kita jelasin bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri, kami juga butuh dukungan dari semua stakeholder seperti dinas-dinas terkait, terus kemudian masyarakat, bahwa listrik ini untuk kepentingan bersama dan mari kita jaga sama-sama kehandalan kelistrikannya biar seperti saat ini kan udah mulai berkurang alhamdulillah, tapi potensi itu akan terus ada. Jadi kita sosialisasikan terus. Oke, Pak, ini terkait dengan listrik. Saya mau kulik-kulik dulu nih. Tempat bekerja Bapak ini kan tadi seperti saya bilang ada UIP 3B Kalimantan. Betul. Bisa jelasin sedikit nggak sih Pak terkait ini apa? Oke, terima kasih Bu Hairun. Jadi listrik itu tidak ujuk-ujuk bisa nyala seperti ini ya. Jadi bisa terang gini. Jadi dia dibangkitkan oleh pembangkit yang terletak di berbagai daerah yang pinggir-pinggir. Seperti kita punya di Asam-Asam, kemudian di Tabalong, di Bangkanai, mungkin kalau pernah dengar di Teweh, dan juga di SKS namanya, di Kalteng sana. Nah, jadi unit-unit ini, jadi di PLN sendiri ada 3 bagian, yaitu pembangkitan itu sendiri, jadi yang membangkitkan bagaimana mengolah bahan bakar seperti PLTA, kemudian batu bara, dan juga mau ada pembangkit tenaga angin juga di sini. Itu nanti sumber listrik semua sumber itu listrik Pak semua. Ya? Oke. Nah, kemudian dibangkitkan. Nah, di sini tugas kami bagaimana dari jauhnya pembangkit-pembangkit ini bisa tersalur hingga ke kota. Jadi kota itu bisa dapat listrik walaupun tidak ada pembangkit di Banjarmasin, Banjarbaru seperti kota-kota tidak ada pembangkit, tapi bisa kita beri listrik dari pembangkit-pembangkit yang jauh-jauh ini. Nah, tugas kami di situ. Nah, dan juga ada bagian ketiga yaitu untuk PLN distribusi, mungkin yang di Loktabat itu di dekat Murjani, itu adalah PLN yang menangani untuk pelanggan, jadi 20 kafe. Listrik itu dibangkitkan, kemudian kami olah dengan tegangan tinggi, jadi kami mengolah jadi 150 kafe, kemudian kami salurkan seperti mungkin di Cempaka, pernah lihat, di Trisakti, itu kami turunkan jadi 20 kafe, dan nanti ke rumah-rumah turun lagi menjadi... Istilahnya 20 kafe. Kalau kami 150 kafe, kami tegangan tingginya. 150. Tegangan tinggi ya Pak ya berarti tinggi, ya itu. Jadi maksudnya kafe itu tegangan tinggi. Tegangan tinggi, okay. Betul sekali. Jadi yang spesialisasi kami adalah yaitu tegangan 150 kafe dan menjaga supaya pembangkit ini bisa sinkron bekerja bersama-sama semua. Oke. Pak, kalau hubungannya dengan transmisi itu bagaimana Pak? Jadi transmisi ini kalau ibarat rumah makan, kita lihat rumah makan ya, ada orang yang menyajikan, ada orang di bagian penagihan. Nah, kalau kami ini adalah kalau transmisi bisa dikaitkan dengan
kami adalah chef-nya. Jadi bagaimana kami bisa, kalau PLN di rumah makan, kami bisa menghadirkan listrik yang berkualitas sehingga pelanggan bisa makan dengan enak, dengan puas. Nah, kami adalah chef-nya, seperti itu. Jadi kalau logikanya transmisi itu adalah chef-nya. Bagaimana listrik itu bisa dialirkan ke pusat beban dengan kondisi baik, seperti itu. Oke, itu yang disebut transmisi. Transmisi, Artinya betul. aliran ya, Membangkitkan dan juga ya, mengalirkan. Ya, membangkitkan dan mengalirkan si listrik itu listrik itu ke sendiri kota-kota menuju besar. ke kota-kota Nah, besar, seperti itu. begitu ya. Oke, Pak, kalau hubungannya dengan misalnya tower-tower besar itu sendiri Tower-tower itu, besar Pak, itu sendiri. Ya. itu kan dia punya transmisi sendiri nggak sih? Ya, tower-tower besar itulah transmisi. Jadi dia menyambungkan mulai dari semua pembangkit, dari Asam-Asam, dari Kalteng, dari Tabalong, dari Bangkane, itu kita menjaga, menyatukan mereka dengan tower namanya SUTT. Berarti ada tower sendiri yang menyatukan tower-tower besar ini, yang si transmisi ini Ya, untuk kemudian nanti diturunkan di trafo, diturunkan. namanya Oke. gardu induk. Jadi gardu induk Cempaka itu ibaratnya tempat menyatukan semua aliran. Nah, itu kita produksi ke masyarakat. Jadi Oke. SUTT ini adalah vital fungsinya. Jangan sampai ada gangguan sedikit pun. Kalau mungkin gangguan di jalanan itu tiang roboh, yang 20 kV yang pendek-pendek itu mungkin yang Itu padam masih bisa ya, Pak mungkin ya? satu komplek atau satu ini. Kalau kami begitu ada masalah di transmisi ini, yang padam Satu satu kota kota, mungkin bisa ya? lebih dari satu Oke. kota. Oh, itu barangkali Bisa sebab kenapa padam lampu jam sekian gitu ya? bisa Gitu satu ya, Pak ya? provinsi malah, satu provinsi kami. Iya, oke. Makanya kami harus sangat menjaga kehandalannya di transmisi itu sendiri. Nah, sahabat Kominfo sudah tahu kan apa yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, ternyata pentingnya PLN itu sebuah kelistrikan di kehidupan kita itu luar biasa. Tadi kita udah kulik-kulik juga di awal bagaimana ternyata listrik itu bertransmisi, begitu ya Pak ya, Disalurkan, dengan transmisi itu disalurkan ya sampai kepada rumah-rumah kita sendiri. Oke Pak Ivan, ini mungkin ada sedikit terkait dengan ketidaktahuan masyarakat nih Pak, terkait dengan gangguan PLN yang lagi-lagi biasa misalnya selalu kita dapat broadcast tuh yang barusan saya bilang nanti akan ada pemadaman listrik jam sekian ya gitu ya. Nah kira-kira penyebab padamnya itu apa Pak? Baik, jadi untuk penyebab padam listrik sendiri, ya jadi listrik ini bukan sesuatu yang abadi ya, jadi nggak bisa terus-menerus. Jadi pemadaman itu ada dua jenis, yaitu terencana. Terencana itu adalah ketika kita memelihara pembangkit. Jadi kan namanya mesin itu nggak mungkin terus berputar sepanjang waktu, jadi butuh dirawat seperti manusia juga butuh perawatan kan. Kita ke salon, Bu salonnya apa? Moto aja. Sebentar salon boleh di ada sini. referensi nggak sih salon apa? Ya, jadi gitu juga kami nyalon pembangkit. Jadi kami perawatan pembangkit atau transmisi juga kita rawat. Kalau misalkan kena petir harus kami ganti peralatan di tower tersebut. Dan itu memerlukan waktu ya Pak Dan ya? itu waktu dan juga mungkin padam. Tapi kami usahakan padam dengan jangka waktu yang singkat. Berarti ada SOP-nya Pak? Ada SOP-nya. Itu. Berapa lama SOP yang disediakan kalau misalnya terjadi pemadaman? Kalau pemadaman itu rata-rata 3 jam. Rata-rata 3 jam. Kalau lewat dari 3 jam kira-kira bagaimana Pak? Artinya melanggar SOP? Enggak juga, itu lebih ke target kerja kita. Tapi kalau secara SLA mungkin saya belum nggak tahu ya ke masyarakat karena itu ada di ranah untuk teman-teman distribusi yang tadi ke masyarakat. Kalau dari kami menjaga supaya pemeliharaan atau perawatan yang kami lakukan tuh bisa berjalan dengan cepat seperti itu. Nah kemudian tadi ada terencana dan yang kedua adalah yang tidak terencana. Nah inilah yang kami mohon dukungannya kepada masyarakat. Tidak terencana ini salah satunya itu adalah kami butuh pengertian atau pemahaman dari masyarakat bahwa penyebab rata-rata gangguan ini adalah yang pertama itu adalah pohon. Jadi pohon Pak? Pohon sekali. Jadi ketika transmisi itu tidak boleh terkena sesuatu yang menghubungkan dengan bumi. Jadi sengaja kenapa transmisi tinggi-tinggi supaya dia jauh dengan bumi. Nah ketika pohon sudah mendekati itu tidak harus nempel, dia jarak 3 meter aja itu udah terjadi, mungkin pernah lihat ya kayak zut gitu. Itu udah menyebabkan gangguan dan itu bisa menyebabkan tidak nyamanan di masyarakat. Jadi beberapa, nggak semuanya alhamdulillah Kalsel ini udah mulai sadari tinggi, cuma masih ada juga. Jadi agar tidak jangan menanam pohon
di sekitar transmisi atau SUTT tadi, Oke. tower-tower tadi. Berarti tower-tower itu sendiri itu punya ketentuan yang mengatur jarak ya Pak Jarak ya. aman, betul sekali. Jarak aman begitu ya, Heeh. terkait bagaimana misalnya kita entah itu mendirikan sesuatu, bahkan untuk menanam pohon sekalipun Menempel itu sekalipun, heeh. ada ininya ya, ada ketentuannya ya di daerah tower itu ya. Namanya tidak boleh Oke. menanam pohon itu Ya baru sendiri. tahu saya. Ya, pertama kenapa? Pertama bisa mengakibatkan gangguan listrik itu sendiri. Kedua bisa mengakibatkan korban jiwa. Karena ketika terjadi pohon itu mengenai tower, otomatis dia akan ada aliran yang di dekat situ, jadi mungkin masyarakat bisa terkena Oke. sambaran listriknya. Jadi Oke, berarti kalau tadi terkait dengan pemadaman listrik yang disebabkan terencana yang atau tidak gangguan. terencana ya Pak ya, gangguan. Kalau misalnya itu terjadi dari PLN sendiri, kalau dari masyarakat hubungannya tadi misalnya dengan ketika dia menanam pohon, kemudian tapi tanpa izin ya, berizin dengan daerah sekitar memang dilarang untuk menanam pohon di sekitar tower itu ya Pak ya. Nah, betul. kira-kira Pak, kekeliruan atau kesalahan lagi yang dilakukan oleh warga gitu ya ketika misalnya harus berhubungan dengan listrik tapi akhirnya memadamkan listrik itu sendiri. Kira-kira apa aja Pak? Oke, selain pohon itu yang utama. Kedua adalah bermain layang-layang. Itu juga beberapa kali. Main layang-layang itu mainan anak saya Pak. Nah, itu mau Gimana ini? diinformasikan ke anaknya lebih baik main Mobile Legends aja. Oke gitu ya. Sekarang udah digitalisasi gitu ya Pak ya. Jangan Udah nggak lagi main layang-layang ya. Waduh, bener juga ini. Rambutnya nanti pirang. Terus badannya juga ya. Badannya bisa, dan apalagi kalau dia bermain dekat transmisi bisa dia yang sendiri kesetrum. Dan itu tegangannya bukan 20 kV, tegangannya 150 kV. Jadi jangan dibayangkan bagaimana dampaknya. Jadi mungkin buat rekan-rekan Kominfoners, apa sebutannya Kominfo? Kami menyebutnya dengan sahabat Kominfo. Oh, sahabat Kominfo, rekan-rekan sahabat Kominfo, please jauhi nanam pohon, maupun kalau ada pohon yang bisa ditebang langsung, dan juga kurangi bermain layang-layang. Dan beberapa kali terkait dengan komunikasi, kami pernah gangguan karena orang memasang antena wifi dan antena. Jadi dia maksudnya memasang antena malah terkena. Oke. Gitu. Pak, hubungannya nih, ini saya tertarik nih dengan ketika pemadaman listrik tidak terencana tadi. Ketika pemadaman itu tidak terencana dan itu dari warga, bisa terjadi dari pohon. Saya tertarik dengan pohon. Bukankah kita itu wajib menanam pohon ya Pak ya? Gimana tuh? Pohon wajib. Jadi seperti apa ya? Seperti bertolak belakang ya. Artinya bahwa kita kan menanam pohon tuh untuk kebaikan masa depan gitu ya. Nah, ketika ini menanam pohon kemudian akhirnya menyebabkan gangguan listrik gitu. Jadi kira-kira gimana menurut Bapak? Benar sekali, kita tetap setuju bahwa penghijauan itu perlu, tapi ya lokasinya ya jangan di sekitar tower. Itu juga sudah ada permennya, Permen 13 tahun 2021. Permen siapa nih Pak? Negara, jadi Permen SDM. Oke, Permen SDM ya. Semua sudah diatur oleh negara. Jangan nanam situ. Permen SDM nomor 13 tahun 2021. Permen SDM nomor 13 tahun 2021. Oke. Dan ancamannya bisa pidana juga kalau sampai mungkin pernah dengar blackout Jawa Bali. Mungkin kalau blackout Jawa tahun 2019 atau 2018 itu malah bisa ditahan karena kelalaian menanam pohon di transmisi seperti itu. Oke. Terkait dengan pemadaman, masih terkait dengan pemadaman, saya seru Pak kalau ngomong itu. Soalnya kalau padam saya agak gimana gitu ya. Nah, ini Pak, pemadaman listrik nih Pak. Emang kalau cuma maintenance gitu ya Pak ya, terus kemudian kita melakukan pemeliharaan, entah itu transmisi tower Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, itu listrik harus dipadamkan ya Pak? Ya, jadi boleh nggak sih kalau listriknya tetap nyala aja? Oke, jadi PLN juga terus meningkatkan kualitasnya. Jadi kami sekarang sudah menambah personil pasukan khusus kami. Jadi kami juga punya pasukan khusus yang bisa bekerja dalam kondisi bertegangan. Jadi kami sudah melatih orang dan beli peralatan khusus. Jadi kalau melakukan perbaikan atau maintenance pemeliharaan itu bisa dengan menyentuh langsung. Jadi memang kami melatih orang yaitu supaya bagaimana pelanggan itu bisa tetap nyaman dan teraliri terus listriknya. Jadi menyentuh langsung artinya? PDKT namanya pas aliran listrik itu sendiri Pak? Pekerjaan dalam kondisi bertegangan. Mungkin nanti kalau di searching
pasukan khusus PLN banyak sekali. Jadi udah Oke. mulai kita Berarti punya keahlian tersendiri ya Pak ya? keahlian sendiri, terus amalannya sendiri. Amalan sendiri, oke sebentar catat. Gak, Terkait dengan amalan sendiri. ya, amalannya. Yang ini boleh di skip teman-teman. Jadi peralatannya juga khusus. Jadi kita mulai melatih orang-orang dengan kemampuan khusus itu. Oke, dengan kemampuan khusus ya berarti dan keterampilan perlu sertifikasi Untuk tentunya ya Pak sertifikasi ya. lebih. Ya karena ketika dia melaksanakan tapi dia tidak punya sertifikasi, berarti bisa dong dijustifikasi kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya Pak ya. Oke, Pak Ivan, nah ini kira-kira nih Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kecelakaan dari yang sudah Bapak sebutkan tadi? Oke, Misalnya mungkin- terkait dengan pemadaman listrik yang kurang terencana begitu ya Oke, Pak ya. iya. Nah, jadi ya untuk keselamatan ini semua sudah diatur dalam namanya keselamatan ketenaga listrikan. Jadi seperti tadi menanam pohon itu potensinya selain gangguan itu bisa berhari-hari dampaknya. Kemudian bisa mengakibatkan korban jiwa. Kemudian kalau yang di rumah-rumah mungkin bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi mari sama-sama menjaga bahwa listrik ini bukan cuma tanggung jawab PLN. Seperti ya komunikasi bukan punya tanggung jawab Diskominfo aja sendiri, tapi semua masyarakat kami ajak mohon bantuannya. Mulai kalau ada pohon dekat listrik langsung tebang. Kalau memang nggak berani bisa langsung hubungi unit PLN terdekat. Kami akan bantu dengan senang hati untuk mengamankan pohon-pohon itu sendiri. Jadi kalau memang ada yang potensi misalkan sedang bangun tiang, ternyata tiangnya condong ke listrik, kabari kami, nanti kami perbaiki seperti itu. Oke, Pak Ivan, Nih. terkait dengan bahaya ya, bahaya kelistrikan tadi. Berarti apa yang kira-kira perlu kita hindari agar tidak terjadi gangguan, Pak? Terutama gangguan di sekitar Tower. sutet ya, Pak ya Sutet. istilahnya ya, Pak ya kalau orang menyebut ya. Sutet. Nah, ini saya Kira-kira seperti apa tuh, Pak? Oke. Bahaya-bahayanya? Jadi bahayanya, ini mungkin saya kayak contekan sedikit karena intinya ada 7 poin utama. Yang pertama adalah mungkin buat anak ibu tadi Yang main layang-layang jangan diganti dengan layang-layangan Mobile Legends ya, dulu, Pak ya? ganti Mobile Legends udah lebih seru daripada main layang-layang. Kemudian juga dilarang memancing di dekat jaringan listrik, itu juga pernah kejadian dia narik gininya akhirnya kesetrum. Kemudian dilarang menanam pohon di dekat jaringan listrik, dilarang membangun atau memperbaiki bangunan yang berdekatan dengan kabel listrik. Nah, ini juga di masa-masa pemilu ini hindari memasang iklan atau baliho di dekat listrik. Itu juga kejadian masang umbul-umbul yang tinggi malah kesetrum. Oke, kira-kira jarak amannya berapa Jarak amannya adalah vertikal. berapa jauh gitu? Yang paling aman adalah sekitar 9 meter. 9 meter Iya. itu sudah ada tertulis dalam SOP ya Pak ya? Jadi, Oke, bahwa 9 meter dari jarak tower konduktor. atau kabel itu ya. Tower itu kan ya Pak maksudnya Tower. atau kabel itu? Tower juga. Tower juga gitu ya, oke. Pak ini kalau itu tadi hubungannya dengan jarak ya. Ketika kita ngomongin jarak berarti kan melebar ya Pak ya. Iya. Kalau ngomong ketinggian, sebenarnya tiang listrik yang ada di entah itu di perumahan, entah itu di jalan-jalan itu punya standar tersendiri nggak sih Pak? Kira-kira tingginya tuh harus seperti apa sih gitu? Oh, standar tiang listrik Betul. ya? Oh, kalau standar tiang listrik yang Kan itu kan juga kadang-kadang bisa bahaya tuh kalau dia terlalu rendah tuh Pak. ya, jadi memang sudah standar rata-rata sekitar 32 meter. 32 meter ke atas dan itu sama semua. Ada yang berbeda-beda tergantung konturnya. Misalkan di situ ada gunung itu nanti kita tinggikan itunya listriknya. Oke, berarti tiangnya. Kalau di jalan raya berarti dia akan lebih tinggi gitu Pak ya. Betul, Saya melihat kadang-kadang di perumahan tuh dia jaraknya nggak terlalu tinggi banget gitu. Itu memang standarnya memang begitu ya Pak ya. Sekarang terkait dengan keselamatan ketenaga listrikan itu sendiri nih Pak. Kira-kira kan itu kan penting banget tuh. Artinya bukan cuma di masyarakat tapi kita sendiri di daerah perumahan atau bahkan di rumah itu sendiri itu kan mungkin perlu gitu ada upaya untuk menjaga kelistrikan di rumah kita itu aman. Kira-kira terkait dengan ini yang perlu diperhatikan apa Pak kalau di rumah? Oh, kalau di rumah sendiri pertama menjaga pertama jangan otak-atik KWH meter. Ini sebenarnya berarti yang di luar tuh Pak? Jangan sampai otak-atik. Utak-atik gitu Pak. Jadi diganti MCB-nya nanti bisa kena
Oke. pelanggaran itu juga Nah, bisa kita sebentar, tuntut. Heeh. terkait dengan MCB nih Pak. Hmm. Kadang-kadang kan itu kan tergantung kualitas, ada yang lemah gitu, kadang Ya, tiba-tiba kembali. Itu gimana tuh Pak? lemah itu tergantung ini Bu juga kalau di pemakaiannya tinggi terus Mhm, itu bisa juga melemah atau nggak sesuai dengan kapasitas yang dibayar. mhm. Yang dilanggan seperti itu. Jadi dia akan kembali Mhm. Tapi kembali mungkin gitu soal ya Pak detail ya? soal itu saya tidak bisa menyampaikan Mhm. karena itu lebih ke unit yang Oke untuk masyarakat. siap, Kami heeh. murni teknisnya, Yes, gitu heeh. seperti itu. Oke, berarti tadi upaya-upaya yang dilakukan di rumah ya salah satunya itu tadi Ya, ya Pak ya, tidak yang utak-atik atik, gitu ya. kebanyakan Tidak pas utak-atik terkait dengan MCB yang MCB, ada di rumah. Jadi kebanyakan teman-teman kasus jangan kebakaran gara-gara pengen untung sebentar, saya bisa ngelos nih, nambah daya tanpa bayar, padahal dampaknya kebakaran, oke. seperti itu. Kira-kira Pak kalau Hmm. misalnya disebutkan otak-atik meteran itu sendiri itu nggak boleh, itu kenapa sih Pak hubungannya dengan, eee, apa ya, gangguan Gangguannya, gitu? Iya, padahal kan kayaknya aman-aman aja deh. jadi ya seperti tadi, listrik itu didesain sesuai dengan kemampuannya. Misalkan Ibu, kemampuannya kerja sehari 12 jam ya. Mhm. Ya, Terus terus saya dipaksa 24 jam gitu Ibu kerja ya? dipaksa, dipaksa 24 jam yang otomatis Ibu akan, overheat Iya. atau apa namanya, ya overheat lah, Iya. ini. Nah, begitu juga dengan listrik. Ketika dia udah kita setting kemampuannya misalkan 6 ampere nih, digas sampai 9 ampere ya otomatis semua tinggal menunggu waktu. Jadi, eee, kecuali ada healing ya, cuma di listrik kan tidak ada healing, jadi ya udah dampaknya bisa kebakaran, Kira-kira terus healing-nya seperti apa kalau di ya listrik? makanya seperti itu. Jadi, dan itu juga akhirnya kalau bisa kita temukan oleh PLN dulu, bisa kita kita kenakan denda. Tapi kalau tidak ditemukan ya bisa kebakaran lebih dulu, seperti itu. Iya, dan itu akan merugikan Masyarakat masyarakat, bukan sendiri. cuma diri sendiri Betul ya, Pak sekali, ya? dan masyarakat Oke, sekitarnya. bukan cuma diri sendiri dan keluarga tentunya. Oke, Pak, Hmm. ada kendala nggak sih, Pak, selama pelaksanaan di Transmisi, transmisi itu, heeh. di KSKT ini gitu? Hmm. Kira-kira kendala apa aja yang Bapak hadapi gitu? Oke, jadi banyak sekali kendala yang kami hadapi, yaitu pertama adalah belum pahamnya beberapa orang mengenai bahaya kelistrikan ketika dia menanam pohon di bawah transmisi. Nah, jadi beberapa orang melarang pohonnya ditebang. Oh, jangan, itu adalah saya tanam udah berapa tahun yang lalu. Mhm, Itu tadi. sampai sudah lama dan bahkan kadang Nah, itu harus oke, kalau mau harus dibayar dan ini. Nah, itu akhirnya dampaknya yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. mhm, Dia kesetrum, itu kebakar, padahal sesuai aturan dan negara sudah mengatur tidak boleh. Jadi seperti itu dan dia yang berpotensi terkena hukuman juga oke. seperti itu. Selain merugikan diri sendiri, Sendiri, keluarga, keluarga semuanya, masyarakat, udah masyarakat. itu kena hukuman Dia lagi kena ya, Pak, hukuman ya? lagi. Nah, Oke, itu jadi karena memang listrik ini untuk kepentingan bersama. mhm, Jadi bukan untuk hanya untuk perusahaan, enggak. Jadi lebih kebersamaan. Jadi ya sama-sama menjaga lah. Jadi oke. beberapa orang makanya kita dengan adanya Kominfo ini kami terbantu sekali mungkin bisa mensosialisasikan ke masyarakat Iya, bahwa betul. mari kita jaga dan sadar bahwa jangan ada pohon lagi deh. Mhm, Kita tebang aja bersih supaya iya. aman dan handal listriknya. Pohon tapi dengan catatan di sekitar, transmisi Transmisi, tadi ya, ya. Pak, ya. Tapi kalau pohon-pohon lain dibiarkan tumbuh Oh ya, Pak, ya, ya. benar ya, ya. Harus kita transmisi dan kelistrikan. Oke, Oke. baik. Baik teman-teman sahabat Kominfo, demikian tadi Mhm. bincang-bincang kita, obrolan kita pada siang hari ini dengan Pak Ivan ya, manajer UPT Kalimantan Selatan Tengah, PT PLN Persero UIP 3B Kalimantan. Panjang banget ya, unit induk penyaluran dan pusat pengaturan beban Kalimantan. Bagaimana tadi kita sudah kulik-kulik terkait dengan hati-hati kalau kita mau nanam pohon, kemudian hati-hati jangan sampai main Layangan. mainan layang-layang ya Pak ya, tentu saja ya. Boleh Pak Ivan sedikit closing statement untuk kesempatan podcast kita hari ini? Oke, mungkin closing statement adalah listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk masyarakat semua. Kita sama-sama tahu bahwa di era digitalisasi ini bahwa listrik adalah komponen utama dan kami mohon bantuannya bahwa listrik ini tidak bisa berdiri sendiri dijaga oleh PLN. Kami butuh pengertian dan juga pemahaman dari semua elemen masyarakat dan mari kita sama-sama jaga supaya dengan listrik yang handal perekonomian bisa maju kemudian bisa kembali ke kita jadi dampaknya juga untuk kita sendiri buat untuk wilayah kita untuk provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah dan juga untuk negara karena
listrik sudah menjadi salah satu faktor penentu kemajuan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Pak kasih Irfan banyak, untuk Ibu, kehadirannya Bu Heru. di podcast kami Terima pada kasih. kesempatan kali ini. Jangan kapok ya Pak ya Iya, untuk siap, hadir siap. terus di sini dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelistrikan di Banua tentunya. Oke. Baik. Terima kasih sahabat Kominfo. Demikian tadi konten kita untuk podcast hari ini. Kita akan kembali di konten berikutnya. Salam.